Assalamualaikum. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan dulu nama saya. Perkenalkan, nama saya Siti Hadiatul Hasanah dari kelas 12 AKL 1 dan dari sekolah SMKN 1 Keraksaan. Di video kali ini saya bakal membahas tentang menganalisis Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adim wa wassaynal insana libiwaili hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayk ilayyal masyir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia mempelajari pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah." Gotong royong mempersekutukan Allah yakni benar-benar kezoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada insan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapi dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ahadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dan Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertuturkanlah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama. Di video itu sudah tertera bahwa dijelaskan dalam hadis HR Bukhari nomor 1130 dan HR Muslim nomor 2820 yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukanlah, semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur." Pembahasan. Sebagai seorang mukmin yang baik, kita diwajibkan untuk senantiasa beribadah dan bersyukur kepada Allah. Selain dari hadis tersebut, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk beribadah dan bersyukur. Di antaranya hadis tentang kewajiban bersyukur. Di video itu sudah tertera. Artinya, dalam hadis itu, yaitu lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. HR Al-Bukhari nomor 6890. Hadis tentang kewajiban beribadah. Hadis yang sudah tertera di video itu
mengartikan sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu kepada manusia." HR At-Tirmizi. Asbabun Nuzul Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Asbabun Nuzul Surat Luqman ayat 13 dan 14 diriwayatkan pula oleh Abu Sa'ad bin Abu Bakar Al-Ghazi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata bahwa Abu Ya'la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Husaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa Al-Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Huzair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Sama bin Harth telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, ayat ini turun tentang diriku. Lalu dia berkata, Ibu bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya saat mengingkari agamanya Islam. Dia tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya HR Muslim dan Abu Huzaimah. Maka dari hadis tersebut diketahui bahwa ayat itu merupakan jawaban dari Allah kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas karena ibunya tidak ridho kepadanya karena ia masuk Islam hingga ibunya mogok makan. Namun dengan rahmat Allah maka Allah perintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tetap berbakti kepada ibunya walaupun ibunya bukan orang yang beriman, bahkan orang kafir. Maksud ayat ini adalah perintah Allah agar kita berbakti kepada orang tua kita walaupun orang tua kita masih dalam kekafiran. Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 83 adalah ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Namun, kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Mengidentifikasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Makna dari Surat Al-Luqman ayat 13-14. Isi makna dari Surat Luqman ayat 13-14 yaitu senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Makna dari surat Al-Baqarah ayat 83, kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa memantau hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi dan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah bersusah payah dan janin hingga saat ini. Tidak hanya kedua orang tua kita, kaum kerabat anak yatim piatu serta fakir miskin juga perlu kita bantu hak-haknya dengan cara seperti berkata atau bertindak yang baik, menunaikan zakat serta mendirikannya. Menyajikan pesan-pesan terkandung dalam Quran Surat Luqman ayat 13 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Isi kandungan dari Surat Al-Luqman ayat 13-14. Isi kandungan dari Surat Al-Luqman ayat 13-14 yaitu kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 83. 1. Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, namun hanya sebagian kecil saja yang memenuhi janji itu. 2. Larangan untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah. Perintah berbuat baik kepada orang tua, ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim dan fakir miskin.
4. Perintah mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. 5. Perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegaknya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah atau seruan atau ajakan melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, dan saling menasihati untuk berbuat hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah. Hal ini diantaranya sebagai berikut. 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur, mengingkari nikmatku, maka sungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surat Ibrahim. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari, karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran Surat Ibrahim di atas. Manfaat berbuat baik terhadap sesama. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan koleksi, karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik, ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sunnah aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan berkeinginan untuk membalas budi baik. Makna Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Luqman ayat 13 dan 14 serta Surat Al-Baqarah ayat 83 menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga ayat tersebut mendeskripsikan bagaimana harusnya seseorang manusia memperlakukan kedua orang tuanya. Hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbuat baik kepada manusia. Hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah terhadap dalam HR Bukhari nomor 1130 dan HR Muslim nomor 2820 yang bunyinya yang tertera pada gambar video tersebut. Hadis tentang kewajiban beribadah yang bersyukur kepada Allah terdapat dalam HR Bukhari nomor 1130 dan HR Muslim nomor 2820. Yang telah ditertera di video tersebut adalah hadis-hadis yang menyangkut tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah terdapat HR Bukhari. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" HR Bukhari nomor 1130, Muslim nomor 2820. Menyajikan pesan-pesan utama dalam Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Pesan-pesan dalam Quran Surah Luqman ayat 13-14. 1. Janganlah mencampur adukan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Untuk orang tua, sudah seharusnya senantiasa mengingatkan perbuatan anak-anaknya yang menyimpan dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima. 3. Senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. 4. Senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita sedari kecil. 5. Mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua kita, baik fisik orang tua kita, baik harta orang tua kita, baik cara berpikir orang tua kita. DSB yang semestinya selain kita syukuri. 6. Mentaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. 7. Menginfakkan sebagian rezeki kita kepada kedua orang tua kita sebagai sedikit bentuk berbakti kepada orang tua.
Pesan-pesan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. 1. Senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. 3. Membantu kebutuhan-kebutuhan orang lain, baik kebutuhan kerabat, anak yatim, maupun fakir miskin. Menyajikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan pesan Quran Surah Luqman ayat 13-14 serta hadis terkait. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur dapat ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua tidak ada perbuatan yang dapat simpel dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi. Menyajikan paparan antara sikap berbuat baik terhadap sesama manusia dengan kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis yang terkait. Kepada siapa kita harus berlaku ihsan? Dilihat dari objeknya pihak-pihak yang berhak mendapatkan perlakuan baik atau ihsan dari kita. Kita harus berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta dan juga kepada seluruh makhluk ciptaannya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. HR Muslim.